Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 11 IIK yang akan menjelaskan tentang tata cara sholat wajib bersama rekan-rekan saya. Adalah kewajiban bagi setiap muslim dan termasuk rukun Islam yang kedua. Perintah tentang sholat disebutkan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Mengutip buku Kitab Lengkap Panduan Sholat karya Muhammad Khairur Rahman Al-Mahnafi dan Abdul Rahim Hamdi, sholat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata sholat yusalli sholatan, yang artinya doa atau pujian. Makna sholat sebagai pujian atau sanjungan turut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Adapun menurut syariat Islam, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah mendirikan sholat termasuk dalam sejumlah ayat Al-Quran. Perintah mendirikan sholat termasuk dalam sejumlah ayat Al-Quran, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikut diantaranya dalil-dalil tentang perintah sholat di dalam Al-Quran. Yang pertama tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Yang kedua tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga tercantum di dalam Quran surat Hud ayat 114. Yang keempat tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 17-18. Yang kelima tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillah, saya Dimas akan menjelaskan jenis sholat yang diwajibkan. Muhammad Jawab Naniyah mengatakan dalam Al-Fiqh A'la Al-Majahib Al-Khamsah, sholat dibagi menjadi dua, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat yang diwajibkan atas setiap muslim ini kerap disebut sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terdiri dari 17 rakaat yang dikerjakan dalam sehari semalam. Rincian dalam sholat yang terdiri dalam 2 rakaat, yakni sholat subuh, yang 4 rakaat sholat zuhur, yang 3 rakaat sholat maghrib, yang 4 rakaat sholat asar, dan yang keempatnya lagi sholat isya. Sholat 5 waktu terdiri dari 17 rakaat yang dikerjakan dalam sehari semalam, dengan rincian 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat duhur, 4 rakaatnya lagi salat asar, 3 rakaatnya lagi salat maghrib, dan 4 rakaatnya lagi salat isya. Menurut arsip.com, perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini bermula ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, sebuah perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab di tahun 8
kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam semalam atau sebanyak 17 rakaat. Perjalanan Isra Mi'raj sebagai awal perintah sholat 5 waktu diceritakan dalam Quran pada surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Sebelum kita mengetahui tentang tata cara sholat wajib, alangkah baiknya kita harus mengetahui waktu-waktu sholatnya. Ada hadis yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram yang berbunyi, An Abdillah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma annan nabiyya qala waqtu dhuhri iza zalat samsu wa kana dillar rajulin kataulihi malam yahdur asru wa waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtus sholatil maghrib malam yaghib syafaqu wa waqtus sholatil isya ila nisfil laili awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu samsu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abdullah ibnu Amr disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, waktu duhur mulai jika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum tiba. Sedangkan waktu asar masuk selama matahari belum menguning warnanya, dan waktu sholat maghrib adalah selama awan merah belum menghilang. Adapun waktu sholat isya berlangsung hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh mulai dengan terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit, diriwayatkan oleh Muslim. Setelah kita mengetahui tentang syarat sah sholat yang pertama, yaitu tentang syarat kita untuk tahu waktu sholat itu. Nah, setelah yang pertama, syarat sah yang kedua yaitu adalah kita harus suci dari hadas besar atau kecil. Seperti dalam tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharun, yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Berdasarkan ayat ini, kita harus sangat menjaga kesucian kita saat ingin melaksanakan sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat yang ketiga adalah kesucian baju, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan dalam hadis pun ada yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sendal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosoknya dengan tanah, kemudian hendaklah ia sholat dengannya. Ada beberapa catatan dalam syarat sah yang ketiga ini.
Itu barang siapa telah sholat dan dia tidak tahu kalau dia terkena najis, maka sholatnya sah dan tidak wajib mengulangi. Jika dia mengetahui ketika sholat, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya seperti di sendal atau pakaian yang lebih dari untuk menutup aurat, maka dia harus melepaskannya dan menyempurnakan sholatnya. Jika tidak memungkinkan untuk itu, maka dia tetap melanjutkan sholatnya dan tidak wajib mengulangi berdasarkan hadis dari Abu Sa'id yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat lalu melepaskan kedua sandalnya, maka orang-orang pun turut melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika selesai, beliau membalikkan badan dan berkata, "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat Anda melepasnya, maka kami pun melepasnya." Beliau berkata, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah membalik sandalnya dan melihatnya. Jika dia melihat najis, hendaklah ia menggosokkan ke tanah, kemudian hendaklah ia sholat dengannya." Jadi, apabila kita terkena najis, tetapi kita tidak mengetahuinya, maka sholatnya sah. Tetapi kalau kita sudah mengetahuinya, maka sholat itu harus diulangi lagi. Syarat sah sholat yang keempat adalah menutup aurat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yaitu, tutupilah aurat kalian karena mereka dulu tawaf di Baitul dengan telanjang. Juga sabda Nabi yang berbunyi, "La yaqbalullaha sholat tajidho ila bahimari." Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan mengenakan penutup atau yang disebut dengan jilbab. Nah, apa batasan aurat itu? Yang pertama, aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sebagaimana dalam hadis, "Ma bayna surati warrukbati aurat." Antara pusar dan lutut adalah aurat. Ya, sedangkan wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan hadis, "Al-mar'atu aurat," wanita adalah aurat. Dan juga sabda Nabi, "La yaqbalullahu sholata haidho ila bahimari." Allah tidak menerima salat wanita yang sudah pernah haid, baik haid atau balik, kecuali dengan menekan kain penutup yang disebut dengan jilbab. Yang kelima adalah syarat sah sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Kita harus tahu karena menghadap kiblat itu penting. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, yang artinya, "Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." Dimanapun kita sholat, berarti kita harus menghadap kiblat. Juga terdapat dalam sabda Nabi yang artinya jika engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat. Boleh sholat dengan tidak menghadap ke kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika sholat sunnah di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan. Ada beberapa catatan dalam syarat yang kelima ini tentang menghadap kiblat, yaitu barang siapa berusaha mencari arah kiblat lalu ia sholat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulangi.
Jadi kalau kita tidak tahu arah kiblat tetapi tidak sudah melaksanakan sholat, maka tidak wajib mengulanginya. Yang seperti hadis, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami sholat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan itu pada Rasulullah, maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 16, yang artinya maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Syarat sah sholat yang terakhir adalah niat. Hendaklah orang yang ingin sholat meniatkan dan menentukan sholat yang hendak ia kerjakan dengan hatinya, misalnya seperti meniatkan sholat zuhur, asar, atau sholat sunnahnya. Tidak disyariatkan mengucapkan karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkannya. Jika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Sebelumnya beliau tidak melafazkan niat sama sekali dan tidak pula mengucapkan aku sholat untuk Allah. Sholat ini menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam atau makmum. Tidak juga mengucapkan tunai atau qadha. Ini semua adalah bid'ah. Tidak seorang pun meriwayatkannya dengan sanad sahih atau dhaif, musnad ataupun mursal. Tidak satu lafaz pun tidak dari salah seorang sahabat beliau dan tidak pula dianggap baik oleh tabi'in atau imam yang 4. Sumber dari almanhaj.com. Setelah kita mengetahui tentang sholat wajib dan dalil-dalil beserta syarat-syarat sholat, maka saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang sholat wajib. Yang pertama, kita harus mengetahui pembatas sholat, minimalnya ada benda yang menghalangi kita atau ada benda yang membatasi kita untuk sholat. Setelah kita sudah siap untuk sholat, maka tidak ada ucapan-ucapan yang lain. Kita harus langsung sholat tanpa mengucapkan hal-hal yang lain. Kita langsung takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar dan jari-jari tangan dirapatkan, kedua tangan pun sejajar dengan bahu. Kedua tangan pun disimpan, yang tangan kiri di bawah tangan kanan dan simpan antara di atas pusar dan di bawah dada, yaitu pertengahan. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka boleh membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Sebelum ke gerakan ruku, takbir terlebih dahulu dan membungkukkan pinggang dan meratakan punggungnya rata dengan kepala dan tangan pun ditekan kedua lututnya sambil membaca doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah ruku, lalu pinggang diluruskan seperti semula, yaitu gerakan i'tidal, dan tangan pun disimpan kembali seperti awal mula ketika ingin sholat.
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Setelah melakukan gerakan i'tidal, dilanjut dengan gerakan sujud, yaitu menurunkan anggota badan. Yang pertama diletakkan di atas lantai adalah kedua lutut, disusul dengan kedua tangan serta wajah, dan diiringi dengan kalimat takbir. Dan posisi kaki ditekan seluruh jarinya dan menghadap kiblat. Sambil membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah gerakan sujud, maka langsung ke gerakan yang selanjutnya, yaitu duduk di antara dua sujud. Kaki kiri sebagai pangkuan badan dan kaki kanan melurus. Jari-jari kaki kanan harus tetap menghadap kiblat, dalam artian melipatnya. Doa duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Setelah gerakan sujud yang kedua, maka langsung ke gerakan yang selanjutnya, yaitu at-tahiyat, di mana gerakan at-tahiyat merupakan gerakan duduk di antara dua sujud yang terakhir, yaitu sama seperti duduk di antara dua sujud yang pertama. Kaki kiri sebagai penopang badan dan kaki kanan diluruskan, tetapi kaki kiri harus lebih masuk ke dalam kaki kanan dan membaca bacaan at-tahiyatul akhir. Doa dalam at-tahiyatul akhir. At-tahiyatu lillah wassalatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kepala menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu gerakan sholatun selesai. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 praktekkan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi karena kesalahan datangnya dari kelompok 1 sendiri dan kebenaran datangnya dari hak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.